Mengapa di ujian saya masih ditemukan tidak ada data, padahal sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi? Dan alur untuk pelaksanaan tes seleksi kompetensi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya informasikan atau akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, mengapa tampilan di bagian ujian saya atau tab ujian saya ditemukan atau ada keterangan tidak ada data padahal sudah dinyatakan diterima atau lolos seleksi administrasi. Dan yang kedua, akan saya informasikan pula tentang alur untuk pelaksanaan tes seleksi kompetensi. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Apabila ini terjadi di salah satu teman-teman ya. Ini yang pertama akan saya sampaikan alasan mengapa untuk keterangan yang ada di ujian saya ditemukan atau ada keterangan tidak ada data padahal teman-teman sudah dinyatakan diterima atau lolos seleksi administrasi. Artinya untuk keterangan di daftar survei yang pernah teman-teman daftarkan sudah ada keterangan diterima seperti ini, dan keterangan di riwayat daftar juga ada keterangan diterima. Dan pada saat teman-teman akan mencoba untuk milih jadwal tes kompetensi, teman-teman setelah klik seleksi atau ujian, di ujian saya belum ada tes kompetensi yang muncul. Sebelumnya dicek, dipilih untuk seleksi atau ujian, dan akan ada dua menu atau dua tab pencarian dan ujian saya. Dan ketika teman-teman tabkan ujian saya, ternyata tampilannya seperti ini, tidak ada data. Ini kenapa bisa seperti ini? Jawabannya yaitu karena masih dalam antrian server ya. Artinya teman-teman mungkin baru saja dinyatakan diterima dan untuk menu tes kompetensinya sedang dikirimkan ke akun teman-teman, tetapi masih dalam antrian, artinya belum sampai ke akun teman-teman. Jadi solusi yang dapat saya berikan kepada teman-teman yang sudah dinyatakan diterima dan ingin memilih jadwal untuk pelaksanaan tes kompetensi ternyata masih tidak ada data keterangannya, tunggu saja. Artinya teman-teman tunggu beberapa waktu karena berarti artinya itu sedang dalam antrian. Jadi untuk tes ujiannya atau tes kompetensinya sedang dikirimkan oleh admin kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal dan masuk dalam daftar antrian, artinya belum sampai di akun teman-teman. Karena sebagai informasi untuk yang menerima tes kompetensi atau yang akunnya dapat mengakses tes kompetensi atau melaksanakan tes kompetensi atau memilih jadwalnya adalah bagi teman-teman calon mitra yang dinyatakan lolos seleksi administrasi saja. Artinya untuk admin dari PPS Kabupaten atau Kota setelah menyeleksi selesai sudah dinyatakan diterima, mana-mana yang diterima itu yang akan dikirimi untuk tes ujiannya. Jadi apabila belum sampai ke akun teman-teman, tampilan di akun teman-teman belum ada, ya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman tunggu. Apabila belum ada, teman-teman bisa tutup dulu tabnya, nanti dibuka lagi setelah beberapa waktu kemudian. Selanjutnya untuk yang kedua akan saya bahas di sini untuk alur tes seleksi kompetensi ya. Untuk alur tes seleksi kompetensi itu sendiri, yang pertama pastinya calon mitra dengan status pendaftaran diterima dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap seleksi kompetensi. Caranya yang bagaimana? Caranya yang pertama adalah klik profil di pojok kanan atas, kemudian pilih seleksi atau ujian untuk menentukan jadwal ujian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian pada saat muncul tampilan seperti ini, teman-teman tabkan ujian saya, maka apabila server kabupaten atau admin kabupaten atau kota sudah mengirimkan untuk tes kompetensi ke akun teman-teman, artinya sudah sampai di akun teman-teman, akan ada tampilan seperti ini. Maka teman-teman silahkan pilih sesi sesuai dengan waktu yang teman-teman inginkan dan juga sesuai yang sudah dijadwalkan di situ ya.
Karena ini adalah kegiatannya atau tes kompetensinya adalah untuk rekrutmen mitra statistik 2024, maka tes kompetensi yang perlu teman-teman klikkan ya di situ, karena memang cuma ada satu, klik saja tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024 untuk memilih jadwal yang teman-teman inginkan dan sesuai yang sudah terjadwal di situ tanggalnya ya. Dan tampilan seperti ini, teman-teman perlu untuk mengklik lanjutkan registrasi, lalu akan muncul sesi-sesi untuk pengerjaan tes kompetensi yang harus teman-teman kerjakan. Teman-teman pilih salah satu sesi ujian, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan waktu yang kira-kira teman-teman bisa di situ. Tertera sesi-sesinya dan setiap sesi itu pelaksanaan tanggalnya itu berbeda-beda, tetapi untuk waktunya sama, yaitu antara pukul 7 pagi sampai dengan 17.00 waktu Indonesia setempat ya. Artinya bagi teman-teman yang di wilayah Indonesia Timur juga mengerjakan di waktu tersebut antara pukul 7 pagi sampai dengan 17.00 atau 5 sore ya. Kemudian apabila sudah teman-teman klik selesaikan registrasi seperti ini. Jadi kalau sebelumnya keterangannya adalah terapkan, tetapi untuk yang terbaru di sini klik selesaikan registrasi. Dan setelahnya apabila teman-teman sudah selesai untuk mendaftarkan jadwal pelaksanaan tes kompetensi tersebut, teman-teman jangan lupa untuk mengakses kembali webmitra.bps.go.id pada saat tanggal yang telah teman-teman pilihkan sebelumnya. Dengan cara yang sama, setelah login pilih seleksi atau ujian. Setelahnya yaitu teman-teman pilih atau tabkan saja ujian saya, dan di keterangan ujian saya akan ada keterangan seperti ini, tes kompetensi atau rekrutmen mitra statistik 2024. Di sini ada dua pilihan, ada detail dan kerjakan. Karena teman-teman belum mengerjakan dan akan mengerjakan, maka silahkan pilih klik kerjakan. Dan setelah diklik kerjakan, tampilan akan seperti ini. Nah, sebelum memulai, teman-teman jangan lupa untuk mengklikkan saya bukan robot terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman klik mulai, artinya waktu sudah mulai berjalan, dan waktu yang diberikan kepada teman-teman untuk pelaksanaan tes kompetensi ini adalah 60 menit setelah teman-teman mengklik keterangan atau tulisan mulai. Jadi teman-teman harus benar-benar siap di waktu tersebut ya, dan pastikan untuk jaringan internet yang teman-teman gunakan juga stabil sehingga tidak terkendala. Dan informasi saya sampaikan pada teman-teman, di sini juga ada keterangan jumlah pertanyaan atau soal yang akan teman-teman kerjakan. Ada 30 soal dengan waktu atau durasi yaitu 60 menit setelah teman-teman mengklikkan tulisan mulai. Ada yang bertanya apakah untuk semua akun jenis soalnya sama? Jawabannya tidak ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, juga berdasarkan komentar yang masuk pada video-video saya sebelumnya. Ada yang sudah mengerjakan tes kompetensi ini, ada yang 30 soal ternyata soalnya kesemuanya adalah matematika dasar dan hanya analogi saja. Analogi juga tes matematika dasar. Kemudian ada kombinasi logika, matematika dasar, dan kemudian analogi. Ada juga yang 30 soal hanya tentang pengetahuan umum BPS. Jadi saya informasikan di sini semua soal yang akan teman-teman terima, setiap akunnya itu berbeda-beda karena soal tersebut sudah disediakan dalam bank soal oleh BPS Pusat ya. Jadi apabila teman-teman intinya teman-teman harus siap terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes kompetensi, dan kisi-kisi untuk kisi-kisi rangkuman tentang pengetahuan umum BPS, kemudian analogi, logika, tes matematika dasar bisa silakan teman-teman simak pada video-video saya sebelumnya yang membahas tentang kisi-kisi tes kompetensi untuk rekrutmen mitra statistik BPS 2024. Untuk memudahkan teman-teman, untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi sehingga teman-teman tinggal tapkan saja ya jika ingin menambah pengetahuan atau menambah pengetahuan teman-teman mengenai contoh-contoh soal yang mungkin saja akan keluar pada saat teman-teman melaksanakan tes kompetensi. Ya, demikian untuk informasi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman tentunya. Dan silahkan tulis saja di kolom komentar apabila ada pertanyaan mengenai rekrutmen mitra statistik BPS 2024 atau yang lain. Akan saya upayakan untuk menjawab semampu saya atau sekedar kita sharing bersama ya. Salam sukses.